Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal asatidh, ashabat turuqis sufiyah, ashabal ma'ahid wal madaris, akhil azizil muhtaram Gus Cokro alias Ustadz Nur Syahid a'azzahullah bi'izzih Al-Mukarram Yai Nur Misbah rawuh betul Yai Miftahul Huda Sulaiman dari Bangilan, dari Senori, guru saya, orang tua saya, Kiai Haji Abdul Mukti dari Meranggen, yang terhormat Bapak Camat Penawangan, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, sahabat saya, Kombes Polisi Ustadz Khairan Al-Atiq, pengurus Nahdlatul Ulama Ranting MWC, Badan Otonom Ansor Muslimat Fatayat Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyuhal Hudur. Alhamdulillah, malam hari ini untuk kedua kalinya saya bisa silatul arham dengan masyarakat Bologarang bimunasabati dzikra wafatil marhum wal maghfurlah Bah Kiai Haji Masyhuri rahimahullah waskanahu fi jannatih, dalam rangka haul yang ketiga wafatnya Mbah Yai Masyhuri rahimahullah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua mendapatkan ala barakatillah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga masyarakat Penawangan selalu dalam keadaan fi sihhatin wa afiyatin wa tmi'nanin wa sa'adah, selamat dunia akhirat. Ibu sekalian, di sini tarekatnya Qadiriyah Naqsyabandiyah, gimana? Oh nggih Al-Mukarram Gus siapa? Gus Yaman nggih. Pimpinan selawat napa? Grupnya namanya napa? Gandrung Nabi. Di sini tarekatnya Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Qadiriyah mengikuti metode Sultan Aulia, Sultan Arifin, Qutbun min Aqtabil Arba'ah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, Naqsyabandiyah mengikuti tarekatnya Syekh Ahmad Bahak Naqsyabansyah Al-Kurdi dari daerah Kurdi. Dulu sendiri-sendiri, tarekat Qadiriyah sendiri, tarekat Naqsyabandiyah sendiri, digabungkan, dijadikan satu oleh ulama Indonesia, tapi mukim di Mekah dan wafat di Mekah. Namanya pun Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Beliau menggabungkan antara dua tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Qadiriyah kalau zikir itu keras, Naqsyabandiyah
kalau zikir itu pelan-pelan, tirih. Oleh beliau Ahmad Khotib Sambas diatur kapan zikir jahri, kapan zikir khafi. Siapa yang kelasnya zikir jahri, siapa yang kelasnya sudah zikir khafi. Di dalam kitabnya namanya Fathul Arifin. Apa namanya? Fathul Arifin. Karangannya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Diikuti oleh masyarakat Islam terutama di daerah Asia Tengah, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan dan sekitarnya, juga di Indonesia sangat terkenal tarekat ini, pengikutnya sangat banyak, mengikuti tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan pengikut tarekat ini selalu istiqamah sehingga mendapatkan direct illumination from Allah, nurun mubashir yakdhifullah ala qalbi man yasha, langsung mendapatkan cahaya dari Gusti insyaallah. Syaratnya ikhlas syaratnya. Tarekat ini merupakan salah satu wadah perjuangan mensyiarkan agama Islam sekaligus memperjuangkan persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Tarekat mengajarkan kita agar kita akur, rukun, ojo tukaran. Di sini ada orang bertengkar enggak? Enggak ada ya, alhamdulillah. Akur-akur semua ya. Itu berkat tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Tarekat mengajarkan kepada kita semua agar betul-betul kita menjadi insan, manusia yang sebenarnya. Insan maknanya, lapal insan itu maknanya harmonis, akur, intim, akrab, saling kangen, saling melengkapi, saling menolong. Ngoten mboten teng mriki. Kalau ada dua orang tetangga lagi bertengkar, misalkan lagi bertengkar, tidak saling menyapa sudah 2 minggu atau 1 bulan, itu berarti orang sedang leren jadi insan, lagi leren jadi manusia. Maka yang namanya insan selamanya harus harmonis. Sekali-kali bertengkar paling lama 3 hari 3 malam. Lebih dari itu sudah tidak diridhoi oleh Allah. Sesama umat Islam, sesama orang Islam kok bertengkar lebih dari 3 hari, maka tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Panjenengan menawi kudu-kudune bertengkar paling lama 3 hari 3 malam. Terutama suami istri. Terpaksa bertengkar ojo luwih sing 3 dino. Paham mboten? Paham. Bar bertengkar malah koyo pengantin anyar maneh mana? Nggih mboten? Pengalaman Pak. Hanya saya hormati pesantren Al-Masyhur ya. Pesan Al-Masyhur ini mari kita dukung, mari kita ramaikan supaya ke depan menjadi pesantren yang betul-betul al-hisnul hasin, benteng yang kokoh dalam mempertahankan ta'alimul Islam ala tariqat ahli sunnah wal jamaah. Pesantren merupakan benteng yang kokoh mempertahankan ajaran atau prinsip-prinsip Islam ahli sunnah wal jamaah. Di luar pesantren tidak mungkin. Di luar pesantren, madrasah, sekolah tidak mungkin bisa mempertahankan Islam ahli sunnah jamaah. Gak mungkin. Hanya pesantren yang bisa mempertahankan ajaran ahli sunnah jamaah. Paham betul? Ini panjenengan kagungan putra kepengin jadi betul-betul menjadi orang yang ahli sunnah jamaah, harus dipesantrenkan. Kalau hanya madrasah saja tanpa pesantren, sekolah mawon tanpa pesantren, tidak mungkin anak-anak kita
menjadi pejuang ahli sunnah jamaah. Betul mungkin. Yang perjuangkan ahli sunnah jamaah pasti jebolan pesan. Oleh karena itu semua pesantren yang ada di Grobogan ini berperan penting membangun masyarakat ahli sunnah jamaah yang berpikiran tawassud dan tasamuh, moderat dan toleran, termasuk pesan al-masyhur ini. Di dalam pesantren ada 4 metode. Ada berapa? 1, manhajut ta'lim, metode pengajaran. Kiai mengajarkan ilmu kepada santrinya. Kiai mengajarkan ilmu kepada santrinya. Manhajut ta'lim. Di sekolahan juga sama. Di sekolah juga sama. Ada ta'lim, mengajarkan ilmu. Ada yang bilang, ada yang berkata, ilmu di pesantren sudah nggak berguna untuk zaman sekarang. Ada yang ngomong gitu di sini, Grobogan, ada nggak? Di Jakarta ada yang ngomong kayak gitu. Ilmu yang diajarkan di pesantren ora cocok kalau zaman saiki. Orang kanggone ngaji nek diterapkan di masyarakat. Ada nggak orang Grobogan ngomong kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada Wahabi di sini? Nggak ada. Nggak ada HTI? Nggak ada. Teroris? Nggak ada. Alhamdulillah masih selamat. Orang yang ngomong kayak gitu karena tidak tahu apa yang diajarkan oleh kiai kepada santrinya. Yang ngomong bahwa pesantren nggak ada gunanya. Coba kalau saya terangkan, insya Allah ada gunanya. Pasti ada gunanya. Di pesantren yang dibaca kitab Fathul Mu'in karangannya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Di antara pembahasannya saya baca, kalau sudah saya baca, coba manfaat buatan berguna enggak kalau diamalkan zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am. Wa anwa'uhu arba'atun, itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Apa artinya? Kitab Fathul Mu'in menjelaskan bahwa untuk membangun masyarakat harus dilaksanakan 4 hal. Berapa? 1, itsbatu wujudillah. Yang namanya jihad bukan ngebom. Yang namanya jihad bukan ngebom. Nomor 1 jihad adalah mengajak masyarakat Grobogan agar beriman kepada Allah. Dalam syarahnya kitab Ya Thalibin, iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbatu wujudis shani'. Mengajak masyarakat Grobogan agar beriman kepada Allah dengan iman yang ngerti dalile, tidak hanya ikut-ikutan. Ngerti? Baik dalil naqliyah tekstual maupun akliyah rasional. Panjenengan beriman boten dhateng Gusti Allah. Ngertos dalile dereng. harus tahu. Jangan hanya cuma ikut-ikutan. Itsbatu wujudillah, memantapkan beriman wujudnya Allah bihujajin diniyatin, dengan hujjah argumentasi dalil yang bersifat agama. Dalil nakli, qul huwallahu ahad, saged katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Allahus samad, Allah itu maha tangguh, ora butuh sopo-sopo, malah liyane Allah butuh datang Allah. Allah sendiri butuh liyane.
Lam yalid walam yulad, tidak punya bapak, tidak punya anak, tidak punya bapak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang seperti Allah, enggak ada. Namanya dalil nakli. Dalil apa namanya? Apal kulhu, apal nggih? Nah, itu berarti jenengan sudah tahu dalilnya itu. Sudah tahu jenengan dalil wujudnya Allah, dalil nak, tinggal dalil akal, dalil akli, dalil rasional. Kata Imam Asy'ari, kata siapa Imam? Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya orang. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Oleh yang ada. Oleh siapa? Yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang. Jadi yang ada hanyalah yang ada, yaitu Gusti Allah. Kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo muni bareng. Kita ini tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Walhasil kita ini diadakan. Jangan menganggap kita ini ada. Kita ini jangan anggap saya ini ada, enggak. Kita ini diadakan. Nah, sekarang buktinya. Ada kata ganti domir pronoun. Ada 3 bahasa Arab. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Paham? Bahasa Arab nih. Ana, aku. Silakan dipakai. Ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Khalid, ana Ahmad, ana Abdullah, ana Fatimah, ana Maryam, ana Zainab. Gimana? Dipakai kan nggih? Sehari-hari ya. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati enggak? Semua mati. Tinggal ana, aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa ini? Aku Zainab? Bukan. Aku Maryam? Aku Abdullah? Anak siapa? Jadi aku di situ maknanya Allah. Maka sebenarnya aku adalah kita ini pinjam. Ngomong aku pinjam, nyilih kita ini. Pinjam dari akunya Allah. Paham betul? Pinjamnya mau berapa tahun? Jawab. Berapa? 80. Nguyungi sinang dipan. Jawabnya sing benar, terserah yang meminjamkan. Terserah yang kita ini pinjam kok. Kalau diambil apa kita bisa mempertahankan? Yang punya dia kok. Jadi kita ini pinjam menggunakan kata aku. Aku Said, aku Khalid, aku Hasan. Pinjam dari Gusti. Sampai kapan? Sampai terserah kersane Gusti. Sopor roh mulai dari sini pengajian langsung sopor roh. Paham betul? Ini namanya dalil akli namanya. Dalil akli. Begitu pula anta, engkau. Engkau Said, engkau Khalid, engkau Ahmad, engkau Abdullah, engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Fatimah. Mati semua nanti. Mati semua ya? Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya tidak ada yang ada kecuali anta. Anta siapa? Berarti artinya kita menggunakan kata anta
pinjam. Hakikatnya anta sapa? Yang sebenar-benarnya anta sapa? Kita ini begitu pula huwa, dia. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Dia Ahmad. Dia Ahmad. Dia Abdullah. Bukan. Dia siapa? Maka la huwa illa huwa. La ana illa ana. La anta illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya tidak ada engkau kecuali engkau. Tidak ada Tuhan kecuali aku, artinya tidak ada aku kecuali aku. Tidak Tuhan kecuali dia, artinya tidak ada dia kecuali dia. Insya Allah paham. Paham boten? Kita menggunakan kata aku, engkau, dia, sementara. Yang selama-lamanya aku siapa? Yang selama-lamanya engkau siapa? Yang selama-lamanya dia siapa? Ini namanya dalil akli wujudnya Gusti. Paham boten? Kalau pulang dari sini bisa menirukan ini? Bisa menirukan? Dalil wujudnya Allah secara akal bisa menerangkan? Ya harus bisa, harus bisa. Bisa ya, bisa ya. Oh, ini ku namanya berjuang nomor 1, memperkuat iman datang Gusti, bukan ngebom, bukan perang, bukan bunuh diri, bukan jihad itu. Yaitu sekali lagi mengajak masyarakat Grobogan agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdalil, bukan hanya ikut-ikutan. Yang kedua, kalau sampai sekarang wis tuwek-tuwek ora iso ngekake dalil sing dosa kiai. Kiainya yang dosa ini. Siapa kiainya di sini? Kalau nggak ngajarin dalil, harus kiainya harus ngajari gitu, paham betul? Kalau masyarakat Grobogan wis tuwek-tuwek masih urung ngerti dalilnya, sing dosa siapa yang dosa? Kiai, ustadz, kiai. Yang kedua, jihad adalah wa iqamatu syariatillah. Salat 5 waktu jihad. Puasa Ramadan jihad. Zakat jihad. Haji umroh jihad, baca Quran jihad, sholawatan jihad. Masya Allah. Bakti neng suami jihad. Paham betul? Suaminya sayang karo istri jihad. Pokoknya semua kelakuan kita yang dalam rangka menjalankan syariat Allah itu adalah jihad. Nomor pinten ibu? Nomor berapa? Nomor 2. Iqamatu syariatillah. Maka monggo orang Grobogan semuanya yang hadir, jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan harus dilakoni, jaga zakat bagi yang memang kewajiban zakat harus diselesaikan, ditunaikan. Umrah dan haji bagi yang mampu harus pergi haji dan umrah dalam rangka menjalankan syariat namanya adzan di masjid 5 waktu jihad. Muadzin adzan itu jihad itu. Sing imame padha wae jihad sing imami nang musala iku. Musala ngeri musala sae napa elek? Sae. Kok musala anu jedinge kosong rada banyune, ciduke bolong, tikar kelasane sobek. Niku mambuhe petek. Lampune 5 watt alas. Ngisin-isinaken. Orang Grobogan masjidnya harus bagus, baunya harum, airnya bersih, siap. Awas nih masih ono sholat jelek, awas. Itu namanya jihad tuh, namanya jihad. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Memang bila perlu termasuk jihad adalah perang membela kebenaran. Saumpama kok Indonesia diserang, agama Islam diperangi, kita semua harus siap melawan penjajah, melawan musuh-musuh Islam, melawan musuh-musuh bangsa Indonesia. Itu namanya jihad. Yang keempat,
wa daf'u darari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Jihad adalah yang keempat, memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat Grobogan, muslim atau non muslim sama saja, asalkan orang itu maksum, orang baik, bukan pelaku kejahatan, bukan perampok, bukan bos judi, bukan bos narkoba, bukan, orang baik-baik lah. Muslim atau non muslim harus hidup di Grobogan merasa mendapatkan perlindungan, aman, tentram. Paham betul? Wong Grobogan asal itu baik-baik, orangnya baik-baik, bukan penjahat. Muslim atau non muslim harus mendapat perlindungan, aman, tentram, nyaman, tidur nyenyak, bukan khawatir opo-opo, kesana kemari sendirian malam-malam pun berani karena nggak takut apa-apa. Ngoten betul pergi, aman betul. Menegakkan keamanan itu jihad fisabi. Coba panjenengan bayangkan di negara Afghanistan, mireng namanya negara itu, mireng namanya negara itu, negara Afghanistan 100% muslim. Seorang saja, satu saja nggak ada orang non muslim. Orang Kristen nggak ada, muslim semuanya. Bahkan 97% ahli sunnah wal jamaah, 3% syiah. Tapi terdiri dari 7 suku, hanya 7 suku. Di kita kan 7 suku lebih dari 400. Kita suku lebih 400. Di Afghanistan hanya 7 sukunya. Perang saudara sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi sholat Jumat, dibom, mati 800. Lagi Maulid Nabi, dibom tahun kemarin, mati 90. Ini namanya mereka ini walaupun agamanya Islam, tapi mereka tidak punya rasa semangat agama Islam membangun ukhuwah Islamnya. Sama-sama Islam, sama-sama warga bangsa Afghanistan, saling bunuh, saling ngebom. Berarti mereka tidak melakukan jihad membangun masyarakat yang akur dan rukun. Paham betul? Di sini di Grobogan akur saja nggih. Aman, tentram, aman. Kesana kemari nggak takut apa-apa. Bil it'ami. Apa? Ini artinya apa ini artinya? Orang Grobogan harus cukup pangan. Harus cukup. Ada enggak yang kelaparan di sini? Cuma makan semua ya? Makannya harus baik. Makannya harus baik. Nasi putih, ikan mas, atau paha ayam, atau daging, sayur-sayur. Jangan tiap hari makannya kalau bahasa Cirebon ada makanan ampas kelapa. Bahasa Cirebon namanya semayi. Sego goreng, sing digoreng segonya wis basi, wis bambu, jelek itu. Saya juga seneng sego goreng, tapi nasi yang digoreng nasi yang baru. Panjenengan ngasih anak cucu nasi goreng yang dari nasi yang sudah basi, anaknya dedel bakal orang cerdas bakal. Makan harus bergizi, protein cukup, buah-buahan cukup, minum susu, madu, campur jahe merah, telur. Insya Allah anak kecer. Sampun dereng jenengan, sudah cukup begitu belum? Belum. Kalau ada orang Grobogan mati karena tidak makan, kelaparan misalkan. Ada orang mati karena kelaparan, dosa semua ini. Kita ini dosa semua. Ada orang kok mati karena tidak makan, dosa semua kita ini. Nomor 1 yang paling dosa bupati. Nomor 2 ketua DPRD. Nomor 3 Kapolres. Nomor 6 Dandim. Nomor 14 ketua NU. Nomor 20 sampean kabeh dosa kabeh nomor 20.
Harus semuanya orang Grobogan makan. Makannya harus berkualitas. Ngoten nggih? Jangan diantem semayi itu apa? Kelapa yang sudah diperes masih dimasak lagi itu loh. Wal iksai dan pakaian. Jihad adalah mengusahakan orang Grobogan semua punya pakaian. Agama Islam perintah sholat. Sholatnya kudu suci, berarti pakaiannya harus rangkep-rangkep. Gak mungkin satu, gak mungkin. Mosok sarungnya cuma siji, sholat ke pasar, ke WC itu cuma satu, ya pasti najis lah. Agama Islam merintahkan sholat harus pakaiannya suci, berarti kita harus punya sarung pitu, kelambi pitu, kaos dalam pitu, celana dalam. Paham betul? Gak mungkin sarung cuma satu, najis nih nanti, gak sah sholatnya. Nah, disinilah pentingnya kita, agama Islam merintahkan kita berpakaian yang bersih, baunya harum. Sampai Rasulullah SAW melarang orang yang habis makan bawang merah gak usah jamaah nang masjid. Kata Rasulullah, yang habis makan bawang gak usah jamaah di masjid, bikin bau gak enak. Rasulullah nggak tahu pete karena nggak ada pete di sana. Kalau di sini contohnya pete lah. Sopo sing habis makan pete belum sikatan, belum bersihkan, orang usah nang masjid sembayangnya. Bikin bau gak enak di dalam masjid. Sampai segitunya tuh. Islam mengatur kita agar bersih, wangi harumnya. Paham boten? Syekh Abil Hasan Asyadili, sehingga ada Hizib Nasor, Tarekat Syadiliyah lah, ada Hizib Bahar, pakaiannya mewah. Ini wali nih, waliullah nih, pakaiannya mewah, tiap hari ganti, baunya harum, rumahnya villa, kendaraannya ditarik 2 kuda. Kalau sekarang Alphard, kalau sekarang lah Alphard, BMW, Mercy, ora Luxio, Grand Max, boten. Itu pada waliullah tuh, tapi pakaiannya mewah, baunya harum. Itu menjaga kehormatan harga diri sebagai waliullah, sebagai uswah hasanah bagi umatnya. Kalau kiainya aja bersih, kiainya bau harum, jamaahnya kudu bersih, imamnya bersih, masjid bersih, baunya harum, makmumnya harus bersih dan harum. Paham boten? Maka kiai mulai besok ini harus bersih, keren pakaiannya, baunya harum. Wah. Siap boten kiai ini? Siap boten? Syekh Abdul Qadir Abil Hasan Asyadili. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu waliullah, sultan aulia. Suatu ketika, itu orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Syafi'i kuburan teng Mesir, kulon, Irak kan wetan. Abdul Qadir Jilani ziarah mereka, datang kuburan Syafi'i di dusun Fustat, Kairo. Di sana masyarakat sekitar kuburan Syafi'i rata-rata nggak punya rumah, miskin nggak punya rumah. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani membeli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat sekitar, penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang ngantos saniki rusun ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman. Panjenengan wali dudu sugih mboten, loman mboten. Wah, apa tulisan? Apa faedah? Wali dudu, ahli ibadah mboten, ngono ya. Sugih mboten, medit iya. Apa itu? Sayyidina Utsman, sahabat Utsman yang sudah dipastikan masuk surga, Ada orang 10 sudah dikasih tahu masuk surga, orang 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Sahabat 10 sudah dikasih tahu kamu pasti masuk surga. Wah, kalau saya dikasih tahu puasa libur.
On. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga pernah sedekah gandum diangkut 700 cikar apa glodok maksudnya? Glodok lu cikar apa gerobak ya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 gerobak. Sayyidina Utsman dibagi-bagi fakir miskin Madinah dan sekitarnya. Padahal mau dibeli orang Yahudi dikasih untung 2 kali lipat, 3 kali lipat. Enggak, tidak akan saya jual, akan saya bagi-bagikan ke fakir miskin. Panjangan nate sedekah 700 apa? Jawab. Panjangan nate sedekah 700 apa? Rupiah. Dan Utsman sedekah 700 gerobak. Kenapa? Karena kaya. Karena mampu kaya. Dan Utsman kaya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki orang Mekah. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki baru wafat tahun 2006. Punya murid 700 waktu saya di sana. Punya murid 700, putranya Mbah Mun itu, sedaya mondok mriko. Putranya Mbah Mun sarang itu. Santrinya ditanggung. Makan, minum, pakaian, kebutuhan, kesehatan, pulang kasih tiket. Kiai nanggung santrinya. Tenggerobokan wonten mboten? Kiainya yang nanggung santrinya. Sayyid Muhammad nanggung santrinya 700. Segala kebutuhannya dicukupin. Ya Allah. Wonten mboten gerobokan kiai ngoten niku? Karena Sayyid Muhammad kaya, punya percetakan kitab, punya hotel di Mesir, punya hotel di Maroko. Beliau itu kaya, kekayaannya untuk berjuang. Paham betul? Yang terakhir wal iskani dan rumah. Termasuk jihad adalah bagaimana orang Grobogan semua punya rumah. Semua punya rumah belum? Belum semua belum. Paling males golek duit paling enggak punya rumah. Semua orang Grobogan harus punya rumah. Namanya jihad namanya. Walaupun rumah itu RSSS, rumah sangat sulit untuk selonjor-selonjor. Saking cilik rumah sangat sulit untuk selonjor-selonjor. Tapi harus punya rumah. Orang Grobogan makan cukup, pakaian cukup, rumah ada. Watamanid dawai dan harga obat-obatan. Sakit bisa nebus obat, obatnya harus murah, harus terjangkau oleh rakyat kecil. Sekarang BPJS. Waujil tamrid, biaya pengobatan, biaya rumah sakit, biaya operasi, biaya ronsen. Paham betul? Ini namanya jihad. Nah, kitab Fathul Mu'in yang ngajari begini ini, jauh kitab Fathul Mu'in ini, kalau diterapkan di Grobogan masih cocok betul. Padahal kitab kuno ini, kitab kuno. Bagi orang yang nggak sedang pesantren katanya pesantren ilmunya sudah nggak bisa dipakai sekarang. Ini kalau dipakai masih cocok betul. Pemerintah mengusahakan rakyatnya cukup pangan, sandang dan papan. Cocok betul? Itu kitab kuno tuh dibaca pesantren. Jangan sembarangan pesan nggak punya ilmu. Ini ilmu ini. Paham betul? Yang kedua di pesantren ada manhajut tadris. Kalau tadi namanya manhajut ta'lim, sekarang namanya manhajut tadris. Apa? Mengamalkan ilmunya. Santri itu diajari oleh kiai ilmu dan ilmunya diamalkan. Tuh, hanya pesantren. Hanya di pesantren yang ditekan seperti ini. Di luar pesantren nggak ada itu. Kalau di pesantren kiainya ngajar ilmu dan ilmunya diamalkan. Sekarang banyak sekali orang berilmu bahkan sarjana ternyata yang paling banyak melanggar hukum undang-undang wong pin gimana? Wong bodoh nyolong sendal di masjid. Nyolong sendal ning wong pinter pabrik sendal yang dicolong. Wong bodoh nyolong ayam 5. Wong pinter peternakan ayam dicolong semuanya.
dengan memindahkan hak milik tanda tangan, udah pindah itu pemilik hak miliknya. Yang korupsi wong pinter. Yang mirang mboten nih, mirang mboten jenengan. Setia Novanto, ketua Golkar mbiyen, ketua DPR, korupsi 2,5 triliun. 2,5? Kulo kaget, masya Allah. Korupsi gede banget. Kalau 100 juta atau 200 juta sih maklum lah. 2,5 triliun. Masih diungkuli di Kementerian Kominfo korupsi 8 triliun. Kaget malih kula, masya Allah. 8 triliun. Masih diungkuli mana? Darmadi korupsi 72 triliun. Pun, kalau saya ngomong siapa iki korupsi sak pole iki. Masih diungkuli mana? Saniki niki perusahaan tambang timah di Bangka Belitung dikorupsi 300 triliun. Iku nggak tuku kerupuk, wah masya Allah. 300. Ini wong pinter apa wong bodoh ini? Pinter. Jenengan bodoh ya, nggak bisa korupsi ya? Paling bisa nyolong ayam paling bisa ya, nyolong ayam, nyolong sendal, saumpama paling lakoni samono kuwi. Tapi wong pinter 300 zaman 10 tahun. Zaman 10 tahun. Ya Allah, Indonesia ini luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada waktu sekolah, tidak ada manhajut tadris, tidak ada perintah mengamalkan ilmunya. Kalau pesantren, kiainya mengajarkan ilmu dan memerintahkan santrinya agar mengamalkan ilmunya. Namanya manhajut tadris. Apa namanya? Buat namun pinter, tapi ilmunya harus diamalkan. Ya Allah. Yang ketiga, di pesantren ada manhajut ta'dib. Apa? Metode agar santri beradab, berakhlak mulia, ta'dib beradab. Dengan orang tua tawadhu, dengan guru dan kiai tawadhu, omongannya halus, sikapnya halus, boten nate bohong, boten takabur, boten sombong, boten hasud, dengki, boten adu domba, boten melakukan fitnah. Panjenengan ngoten boten panjenengan? Panjenengan ngoten boten? Boten nate sombong, boten nate hasud, iri. Boten nate adu domba. Apa ngerasani kok ngerasani iki? Menggunjing apa menggunjing? Ngerasani iki nyeritake kejelekannya teman namanya ngerasa. Boten nate niku. Oh nate. Lawan wong tua nate. Lawan guru nate. Naik sepeda motor klontang-klontang ganggu wong turu nate. Ya Allah, lengkap nate kabeh. Sempurna wis lengkap. Bohong nate. Masya Allah, sempurna iki. Di pesantren kiai ngajari santrinya agar beradab. Tidak boleh bohong, jujur. Istafti qalbak albirru matma'anil qalbuk wal itsmu ma haka fi nafsik. Kata kiainya, kamu tuh harus tahu mana benar, mana salah, mana lurus, mana bengkok. Hatimu harus tahu itu. Nah, kalau nanti benar, laksanakan. Kalau itu salah, tinggalkan. Jadi santri itu boten maksiat kalau Gusti Allah, boten wantun, bukan takut ketahuan. Tidak bohong, tidak nipu, tidak manipulasi, bukan karena takut ketahuan, tapi wedi karo Gusti. Paham boten? Panjenengan lagi bohong, supaya wedi karo Gusti Allah apa wedi karo ketahuan orang?
Konangan, wedi konangan, wedi karo Gusti Allah. Nah, iku kiai di pesantren menanamkan pendidikan akhlak, datang santrinya supaya wedi karo Gusti Allah. Orang wedi karo polisi, orang wedi karo hansip, orang wedi karo babinsa, wedi karo Gusti. Sholat, lagi anak turu subuh bangun sholat, bukan dioprak-oprak karena sadar sendiri. Itu namanya mempunyai hati yang tulus. Nah, martabatnya manusia ini, martabatnya bangsa wong Grobogan tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Coba. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya umat, bangsa atau warga Grobogan tergantung akhlaknya. Ada orang mau ke Grobogan, nanti Grobogan, yang ditanyakan, aman nggak ya saya mau ke sana? Orangnya baik-baik nggak ya saya mau ke sana? Nggak tanya agamanya apa enggak? Saya mau ke Penawangan. Kira-kira aman nggak di sana? Masyarakatnya baik-baik apa jelek? Yang ditanyakan itu, bukan agamanya apa yang Penawangan, enggak ditanyakan. Kalau masyarakatnya baik, derajatnya munggah. Terkenal, Grobogan bagus-bagus semua. Saya pernah ke sana, dompet ketinggalan masjid rong dino masih utuh. Orang sing mek blas, wong Grobogan tuh, masya Allah, wong Penawangan tuh. Ojo sampai sewali, ojo sampai niki. Nanti nang Penawangan, aduh hati-hati. Saya pernah ke sana, sholat di masjid sepatu hilang, saumpama. Saya pernah ke sana, ditinggal beli rokok di Alfamart 5 menit, spion hilang. Jangan sampai ya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tergantung akhlaknya martabat manusia itu. Al-Qur'an boten muji dateng Kanjeng Nabi gantengnya, Kanjeng Nabi ganteng gagah. Boten enggak dipuji dalam Al-Qur'an. Muhammad ganteng, betul wonten. Nabi Muhammad pinter, betul wonten, enggak dipuji. Nabi Muhammad sukses, enggak dipuji. Tapi yang dipuji wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh kau Muhammad orang berakhlak mulia. Bukan kau Muhammad sukses, kau Muhammad pinter, kau Muhammad hebat, enggak ada itu. Yang ada engkau akhlaknya mulia. Nah, wong Grobogan akhlaknya saya dereng. Sekali saya tanya nih, akhlaknya saya dereng. Nah, coba saya contohkan, coba diukur. Saya pernah pergi ke Australia. Wong Kristen, Australia negara Kristen, masyarakatnya Kristen. Ya Islamnya ada sedikit lah. Setengah bulan, muter-muter setiap kota, ceramah muter-muter. Terakhir di ibu kota Sydney. Bar duhur ceramah, asar beli oleh-oleh. Ada toko-toko kecil jejer beli oleh-oleh. Ya, celana, kaos, gantungan kunci, kenang-kenangan lah. Bawa ke hotel. Oleh-oleh sudah saya beresin, besok mau pulang. Ternyata HP saya nggak ada. HP kulo hilang. Oleh gol yang pojok-pojok betul wonten, kasur-kasur tak wolak-walik betul wonten. Ya udah, hilang sudah. Besok pulang Jakarta beli lagi lah. Jam 9:30 saya mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel, dan ada satu orang laki-laki membawa HP saya. HP bapak ketinggalan di toko saya, ini saya kembalikan. Kira-kira kalau HP ketinggalan warung Penawangan pripun? Padahal dari akhlaknya baik. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 23 jam dari Jakarta. Jakarta Dubai, Aljazair Timbuktu, ibu kotanya namanya Timbuktu. Rombongan beberapa ormas Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasliyah. Itu di kota Timbuktu, Bu, tidak ada rumah dikunci pintunya,
Tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk gerasi, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira teng Penawangan yang sepeda motor tinggal nang latar, kuncinya masih gantung, terus endi? Akhlaknya baik. Ini bukan agama, bukan, tapi akhlak. Saya pergi ke negara Jepang, sudah 4 kali ke Jepang saya. Tidak ada copet, tidak ada perampok. Boten wonten calo, wonten calo boten. Boten wonten wong ngapusi, boten wonten. Ramah, bersih. Jalan raya boten wonten sampah. Satu puntung rokok pun boten wonten, bersih. Tidak ada pejabat korupsi. Kalau kondo yang Indonesia banyak pejabat korupsi, kaget wong Jepang. Kaget. Di Jepang tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut neraka, enggak neraka wong Jepang. Enggak neraka wong Jepang. Apa? Tidak korupsi, takut ketahuan, malu. Kalau ketahuan malu, saya malu, istri saya malu, anak malu, kerabat-kerabat semua malu, teman-teman malu semua. Paham betul, paham betul? Jadi orang Jepang pejabat tidak korupsi karena jangan nggak ada malu betul. Masih kalau sok bohong, nipu kadang nipu barang. Padahal kalau ketahuan malu kan. Di Jepang orang sangat tertib. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, negara Qatar, sepak bola main, ribuan anak Jepang nonton. Bubar bekasnya anak Jepang, tidak ada satu plastik pun sampah betul betul. Semua diringkes dewe-dewe dibuang ke tempatnya tong sampah. Bekasnya tempat duduknya penonton dari Jepang bersih. Ya Allah, niki bersih mboten? Alah. Itulah kita masih butuh proses yang sangat panjang nggih. Akhlak. Kanjeng Muhammad SAW setelah 8 tahun di Madinah pergi ke Mekah dengan diikuti oleh kurang lebih 12.000 sahabat. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah melihat dari atas, waduh, Muhammad anak buahnya hebat-hebat, ribuan. Besok pasti balas dendam. Besok masuk ke Mekah pasti balas dendam. Nah, orang Mekah sembunyi dalam rumah, takut Muhammad mau balas dendam. Paginya masuk kota Mekah, Kanjeng Nabi karo sahabate rolas ewu. Apa kata Kanjeng Nabi? Al yaum yaumul marhamah. Hari ini hari silaturahim. Menyambung kembali seduluran, karena orang Mekah semuanya sedulur Kanjeng Nabi kabeh, sama-sama suku Quraisy. Hari ini hari rekonsiliasi, kembali bersatu menjadi satu saudara. Tidak ada balas dendam. Orang Mekah yang dulu membunuh sahabat, saya maafkan. Orang Mekah yang dulu menyiksa sahabat, saya maafkan. Yang dulu menyakiti saya, mencaci maki saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Saged niru ngoten saged? Jawab, saged niru ngoten? Orang Mekah keluar dari rumah, semua menyalami Kanjeng Nabi dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karimul karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Dipuji karo Gusti Allah. Ya Allah, yang muji Gusti Allah, bukan medsos, bukan. Yang muji siapa? Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu halus. Maka orang Mekah semua berbondong-bondong masuk Islam karena kamu halus.
Seandainya kamu congkak, kasar, petana peting-ting, go pentung, walaupun tafadzal ghalidul qalbi, kalau kamu kasar Muhammad, lan faddu min haulik. Orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Orang usah Islaman. Islam ku medeni, go pentung. Paham betul? Nah, di sini pun jangan ada sampai khotib Jumat atau penceramah mencaci maki, enggak boleh. Omong kasar enggak boleh. Tirukan Nabi kalau dakwah, tidak pernah ngomong kasar, apalagi mencaci. Jangankan sesama orang Islam, dengan orang Nasrani, dengan orang non Muslim pun tidak boleh kita mencaci maki. Wala tasubbul ladzina min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Kamu jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Orang yang tidak menyembah Allah jangan kamu caci maki. Jangan kamu hina, jangan. Ya diajak, ayo diajak, tapi dengan cara yang santun, yang halus. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Berkat kamu santun Muhammad, kamu pemaaf Muhammad, orang Mekah semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu kasar Muhammad, sombong, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka Muhammad. Kanjeng Nabi diperintah Gusti Allah memaafkan orang Mekah yang dulu menyakiti, yang dulu ngusir, yang dulu membunuh sahabat Sumayyah, sahabat Yasir, bahkan larani Kanjeng Nabi dilempar dengan batu. Dimaafkan. Panjenengan saged? Jawab, panjenengan saged mboten? Ya Allah, bocah sing nipu kula 5 juta saya maafkan, saged? Ya Allah, bocah sing nyolong sepeda motor kula saya maafkan ya Allah, saged? Boten namu maafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun, maghfirah untuk mereka orang Mekah. Ya Allah, orang Mekah ampuni dosanya. Panjenengan apura dosanya tiang Mekah. Kanjeng Nabi itu. Panjenengan saged? Orang jawab, panjenengan saged? Yang kemarin nipu saya 10 juta, ya Allah ampuni dosanya ya Allah, saged? Jabe orang kompak jabe, saged ta mboten? Yang kemarin nyolong sepeda motor, mudah-mudahan diampuni dosanya ya Allah, panjenengan ampuni ya Allah, saged? Orang sebuatan saged itu. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu standar yang ideal adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mari meniru beliau sebisa mungkin. Sebisa ono jeneng pas kayak beliau nggak mungkin. Koyo beliau banget ya nggak mungkin. Tapi ayo kita mengejar ke sana. Ya, belajar sabar, belajar rimo, belajar tawadu, belajar jadi wong alus, sopan, santun, ngoten nggih. Belajar namanya. Ono jeneng koyo Kanjeng Nabi mboten saged, tapi kita jadikanlah akhlak Rasulullah sebagai standar, cermin yang harus kita contoh kita semuanya. Itu namanya manhajut ta'dib. Apa namanya? Kiai ngajari santrinya agar berakhlak sopan santun. Yang terakhir, ini yang tidak ada di sekolah, hanya di pesantren. Manhajut tarbiyah. Apa namanya? Kiai mendidik rohaninya santri. Tidak sekedar harus hafal, enggak. Tidak sekedar harus menjalankan syariat Islam, tidak. Tapi hatinya harus baik. Hatinya harus penuh dengan hikmah, penuh dengan wisdom. Ya Allah, iki sing angel. Boten wonten selain pesantren, hanya pesantren. Kiai ngajari santri agar rohaninya baik, spiritualnya baik, sehingga mendapatkan hikmah dari Allah, sehingga menjadi orang ma'rifat. Paham boten? Paham boten? Contoh Gus Dur nih, Gus Dur contoh ya. Waktu masih baru dioperasi saraf kepalanya, istirahat di ruangan. Di situ ada 5 orang, saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Ketua Golkar Jawa Tengah, Pak Wisnu, kemudian ada Menteri Koperasi Cakrawardaya. Kita ngomong pelan-pelan sambil nunggu Gus Dur. Tiba-tiba Gus Dur duduk, ngomong ngeten, ngendikan ngeten, mengko aku bakal jadi presiden.
Kita orang Lima nih kaget, ini Gus Dur konslet ini, tidak konslet. Suara waras Gus Dur ini. Ternyata betul jadi presiden betul. Kata siapa itu? Jare sopo iku Gus Dur. Yang ngasih tahu siapa itu? Allah langsung. Namanya Nurun Mubashir yakdifullah ala qalbi man yasha. Direct illumination. Ono maneh. Laku-melaku gerak olahraga Gus Dur jogging. Mampir teng griya kula. Kula kan sekitar 100 meter griya kula Gus Dur itu. Mampir, minta air putih, AC saya buka, sare tidur, ngorok malah ngorok. 20 menit bangun ngendikan ngeten. Kang Said mengko bakale sampean nek wis umur 56 dadi ketua PBNU. Betul Pak, betul Bu. Saya pertama kali terpilih jadi ketua PBNU di Makassar muktamar tahun 2010. Usia saya 56 tahun. Ayo jadi sapa Gus Dur ngoten niku? Dari Allah. Panjenengan sakit ngoten? Belajar. Kalau hati panjenengan bersih, insya Allah sakit. Kalau hati saya bersih, ojo hasud, ojo dengki, ojo takabur, ojo sombong. Paham betul? Pernah lagi? Pernah mana? Seminar di Pustaka Nasional. Judulnya mengenang jasa Jenderal Simatupang. Datang terlambat dengan saya, Gus Dur datang terlambat. Di bawah, duduk di bawah di kursi. Di atas yang sudah ada Pak Jenderal Rudini dan Pak Yakub Utomo yang punya koran Kompas dan Romo Muji Sutisno orang Katolik. Gus Dur duduk di bawah tidur nyenyak. Giliran Gus Dur terakhir saya bangunkan. Gus panjenengan Gus Dur naik. Omongane wong telu mau dikomentari kabeh. Omongane wong padahal beliau tidur padahal. Tapi omongane wong telu kabeh mau dikomentari, dikritik kabeh. Masya Allah, dari mana taunya itu? Panjenengan saged? Lain di pesantren ada ini. Di pesantren ada ajaran yang mengarah kepada mencari hikmah, mencari wisdom dari Allah. Apa maneh? Pesantren memiliki Gus Cokro itu ahli hikmah itu. Insya Allah. Oleh karena itu hanya pesantren lah yang bisa mengeluarkan output alumni yang insya Allah menjadi insan kamil, the perfect man, insan yang sempurna, pintar, disiplin, beradab, berhikmah, mengamalkan ilmunya, beradab dan berhikmah. Hanya alumni pesantren. Panjang putra tentang pesantren mboten? Nggih, pesantren monggo semua dipesan sajalah. Apa meneh zaman saniki gangguannya kathah, terutama iPhone, YouTube, Google isinya macam-macam. Di YouTube itu banyak ceramah saya kata ceramah kulo tentang YouTube. Tapi bar ceramah itu mangke iklan obat kuat. Iklan obat kuat nggak apa-apa, tapi gambar itu yang haram didelok. Gimana? Pengalaman delok ya. Itulah gangguan anak cucu kita nanti seperti apa. Akhlak sudah orang karu-karuan. Belum narkoba, belum kejahatan yang lain, tawuran. Coba tawuran antar sekolah di Jakarta hampir tiap hari. Sampai ada yang korban mati. Belum narkoba, sampai anak SMP pun sudah kecanduan narkoba. Jakarta, mudah-mudahan kobrogan enggak ya. Belum lagi hubungan bebas. Pelajar laki dengan pelajar perempuan, hubungan bebas. Itu di Jakarta. Mudah-mudahan di Grobogan boten ngantos semonten nggih. Karena putra panjenengan semuanya di pesantren untuk membahas, untuk menuju masyarakat yang punya tarbiyah ruhaniyah niki. Sholawatan, baca berjanji, baca deba, itu agar kita mendapatkan tarbiyah ruhaniyah. Apa namanya? Rohani kita jadi sehat. Panjenengan apal berjanji, anak panjenengan lah, putra panjenengan apal berjanji. Mongko putra panjenengan jadi konglomerat pengusaha kaya raya, jadi jenderal, jadi menteri, masih ingat berjanji nanti. Mboten bakal lucu, mboten bakal hilang. Mboten. Masih cinta Rasulullah,
walaupun dia dari jenderal, walaupun jadi menteri, jadi presiden kayak, tetap ingat cinta Rasul. Kalau sejak kecil diajak moco Barzanji. Apa maneh? Nah, Barzanji harus hafal-hafalan. Rois Syuriah terutama harus hafal Barzanji. Oke, Rois Syuriah, Khatib Syuriah harus hafal. Kalau nggak hafal, lo jadi amplopin. Mungkin nggak usah diantar kon pak ojek dewe lah. Kenapa? Karena Barzanji, Deba itu milik kita, miliknya kita. Kalau bukan kita yang memelihara, yang menghafal, siapa yang menghafal? Wahabi suruh ngapal, kita yang harus hafal. Itu ada milik kita. Omah nganyare omah mau coba Barzanji, akekah mau coba Barzanji, naik pangkat mau coba Barzanji, anak lulus mau coba. Insya Allah kita menambah mahabbati Rasulullah SAW, dapat syafaat Rasulullah SAW. Oh pemane burdah, apa dipakai nggak di sini burdah? Dipakai betul. Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria Mesir, sakit stroke 1 bulan. Sakit apa? Stroke. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjang pernah jumpa Rasulullah? Jawab, panjenengan pernah jumpa Rasulullah di mimpi? Dereng. Jumpa gendruwo? Lah, Syekh Abu Sa'id matur, ya Rasulullah, saya sakit stroke sebulan, gak bisa jalan, gak bisa bangun. Saya ingin punya keinginan ngarang syair yang isinya memuji-muji engkau Rasulullah. Minta izin. Jadi dah, silakan. 1 minggu ketemu maneh, ngimpi maneh. Sudah selesai Rasulullah. Saya karang sudah selesai. Coba dibaca. Rasulullah pengen mendengarkan. Dibaca. Setelah saya baca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum. Wa masa jasadahu, Rasulullah ngusap-ngusap badannya. Fata'affa fauran, besoknya waras, iso mlaku iso mlayu maneh. Percaya mboten? Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Apal boten? Oh pantesan dia anak rondor payu-payu. Apal? Insyaallah. Mangke tenang uripe. Iso nyarutang. Dagangnya laris. Pertanyaannya sawe dadi insyaallah. Anaknya rondor cepet ono sing lamar. Amin tadakuri jiranin bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Kenapa engkau nangis terus sampai air matamu bercampur? Apakah engkau lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau lagi teringat suatu hari panas terik matahari luar biasa, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu menangis terus? Gak enak makan, gak enak tidur. Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok. Ngaku saja sama kamu kurus kering. Pasti kamu lagi kangen seseorang. Nangis terus. Jawabnya, na'am sara taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabuk cinta, saya lagi rindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti engkau akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Sampai nangis bercampur darah. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami
huwal habibul ladzi likulli haulin minal ahwali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimin faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulk wal Alamil Malakut, Sayyidud Dunya wal Akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya ketika kita mendapatkan persoalan yang sulit, problem yang sulit, problem yang besar, hanya minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Kanjeng Nabi saking nulungi kita, percaya mboten? Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya pasti tidak dapat. Enggak percaya kok. Yang tidak percaya pasti tidak dapat, yang percaya pasti. Banyak orang yang enggak percaya, masa orang sudah mati bisa menyafaati kita? Banyak di gerobokan percaya kabeh. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya yang enggak akan dapat. Panjenengan milih mana? Percaya apa enggak percaya? Insyaallah kita semuanya ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salimin mustabsyirin fid dunya wal akhirah. Cekap semanten mawon, mugi wonten manfaatipun. Nyuwun pangapunten kalau ada perkataan yang tidak berkenan, nggih. Lan panjenengan doakan kula husnul khotimah. Kula niki wis tuwek kula niki. Ayo bedaan umur kula pira? Ayo bedaan. Oh ya ketuaan 80 ketuaan. 71 kula umure 71. Alhamdulillah masih iso teko nang Bolo Garang. Umur 71 masih teko rene, alhamdulillah. Tinggal diluk maneh kula pamitan dari dunia ini, panjenengan doakan kula husnul khotimah. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.